Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Baikkah? Apa lagi moodnya sedihkah? Apa lagi coba tunjukkan emot yang hari ini sedang sedih, bahagia, lagi kecinta-cintaan. Ada yang lope, ada yang mikir. Coba kalian semua itu dari Bapak Ibu atau rekan-rekan itu asalnya dari mana? Dari kota mana? Namanya siapa? Ketik aja di kolom chat kalau bisa. Malu-malu untuk berbicara. Salman Abdul, kenapa Salman Abdul? Hmm, lucu-lucu. Halo, halo Diego. Asalnya dari mana? Wah, dari depan laptop. Wah, menunggu kita ya. Keren. Asalnya dari mana? Dari Karawang kah? Dari ujung genteng? Halo, Kak Amir. Dari Jakarta ya. Salam kenal. Halo, halo Kak Fahrul. Salam kenal. Halo, halo Ayu. Halo Farhan. Halo Dina. Wah, nama kita sama nih, Dina. Halo Kak Hendy. Halo Kak Wiguna. Cikarang deket nih. Majalengka. Halo Muaj. Kamu Muaj. Kak Rahmu. Halo. Halo Kak Salman. Jauh. Purwokerto. Halo Kak Ersha. Yang dari Cikarang dan Purwokerto colek dong. Colek lah. NTB. Halo Kak Nasrun.
Oke, di sini kita langsung dimulai aja ya. Oke, perkenalkan nama saya Dina Liasari, tak kenal maka tak sayang. Dan saya hari ini diberikan kesempatan untuk dapat bertindak sebagai moderator pada webinar hari ini, yang akan menemani Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua selama acara berlangsung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu Mastering Odoo, terkait Odoo Studio untuk kustomisasi tanpa coding. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di webinar yang berlangsung hari ini. Semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti sesi kita sampai selesai. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh tim dari Jidoka. Ada Teh Aulia yang akan menyampaikan company profile Jidoka. Silakan Teh Aulia, waktu dan layar saya persilakan. Halo semuanya, atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk saya akan memperkenalkan company profile Jidoka. Jadi saya izin share screen ya, rekan-rekan Bapak Ibu semua. Screen saya apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Kita perkenalan dulu ya. Jadi, perusahaan kami ini bernama PT Jidoka Sistem Indonesia yang merupakan official partner Odoo yang berdiri sejak tahun 2019. Di sini Jidoka fokus membantu perusahaan dalam melakukan transformasi secara digital. Jidoka memiliki kurang lebih 20 karyawan di tahun 2026. Bisnis ini ada di IT konsultan. Kantor kami berada di PP Urban Town nomor 27, Karawang, Jawa Barat. Jidoka juga berpartner dengan Odoo, juga berpartner dengan Mitel, Finpay, Michiru, AWS, dan Makari. Dan sudah ada lebih dari 30 klien di berbagai industri yang sudah dihandle oleh Jidoka. Berikut adalah klien dan partner di berbagai bidangnya. Yang pertama ada dari bidang manufaktur, itu ada ABC, Kasai, ABC, Kasai, CKWI, MPI, dan yang lain-lain. Kemudian di service dan trading, ini ada Spectra Solusindo, Internet, dan yang lain-lain. Kemudian di sini di bidang education ada Tensai, Rashidu, dan yang lain-lain. Kemudian di bidang source, kami mempunyai klien dari SPS, dan di sini juga ada partnernya yang sudah saya mention tadi di awal, ada Odoo, Amazon Web Service, Mita. Nah, sebagai konsultan IT, Jidoka memiliki beberapa layanan. Yang pertama itu ada training. Jidoka menyediakan training untuk mahasiswa, kemudian training untuk fungsional dan development. Kami juga menyediakan bootcamp dan kampus workshop. Kemudian selain training ada dan jadi jika Bapak Ibu atau rekan-rekan yang perusahaannya ingin dibantu nih oleh Jidoka, bisa banget
hubungi Jidoka. Kemudian di sini ada IoT dan integration. Ada website dan database stunning dan SAS dan SAS, sorry. Oke. Itu mungkin company profile-nya Jidoka. Jika ingin mengetahui Jidoka lebih lanjut, mungkin bisa langsung aja kunjungi websitenya Jidoka di jidokasystem.co.id atau bisa menghubungi kami ya, tim Jidoka dari Teh Dina ataupun saya Aulia. Sekian dari saya, terima kasih atas waktu layarnya. Saya kembalikan ke silakan. Baik, terima kasih Teh Aulia atas penyampaian company profile dari Jidoka. Kurang lebih itu sekilas tentang Jidoka ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Nah, sekarang supaya lebih jelas saya bacakan agenda kita hari ini. Hari ini kita akan mulai dengan pembukaan singkat, kemudian masuk ke pemaparan materi, dilanjut dengan sesi tanya jawab dan terakhir penutup. Sebelum mulai, sedikit informasi teknis yang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, agar mohon mikrofon dalam keadaan mute dan pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat. Langsung saja kita masuk ke sesi utama. Materi hari ini akan membahas topik yang menarik yaitu Odoo Studio untuk kustomisasi tanpa coding. Untuk itu, kepada Bapak Aris, kami persilakan untuk menyampaikan materi waktu dan layar saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya apakah terdengar jelas? Ya. Saya izin share screen. Oke ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan coba menyampaikan webinar terkait Odoo Studio untuk custom tanpa coding. Oke, nanti yang mau dibahas itu pertama, apa itu Odoo Studio, terutama di bagian Odoo-nya ya, Odoo dan Odoo Studio. Kemudian kenapa no code atau low code itu penting. Kemudian limitasi Odoo Studio, demo, best practice, dan DNA. Kurang lebih itu yang akan dibahas. Mungkin materinya sih nggak banyak, kita langsung nanti demo aja. Oke, sebelum lanjut, tadi sudah sampaikan Jidoka ya, Jidoka di Indonesia, Odoo, partner kita, partner Amazon Web Service, dan lain-lain. Nah, saya sendiri Aris Prianto di sini sebagai bagian di kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu disampaikan nanti silakan disampaikan, atau kalau mau email ada email saya aris@jidoka.co.id. Oke ya, terima kasih. Kita langsung ke poin materi ya. Nah, ini ada sedikit gambaran ya. Banyak perusahaan sistem cepat berubah atau seiring berjalannya waktu sistem mereka itu pasti akan berubah atau memerlukan perubahan karena mungkin tantangan operasional, kemudian tantangan dari keadaan perkembangan dan lain-lain, terutama AI ya. Nah, itu kan biasanya ada penyesuaian. Nah, namun untuk development biasanya akan jadi kendala karena kalau kita tahu untuk implementasi sistem misalnya atau project ERP, nah sebagian besar alokasi cost-nya itu adalah development. Nah, di sini kita coba membahas bagaimana kalau kita menggunakan Odoo Studio itu akan mengurangi dari budget development. Karena kita tidak customisasi akan source code ya, namun menggunakan studio yang dari
media ini. Oke. Sebelum lanjut, apa itu Odoo? Jadi Odoo adalah salah satu ERP yang bisa disebut ya. Semua aplikasi atau semua modul itu sudah tersedia di Odoo. Dan Odoo itu modular dan scalable. Dan lebih plusnya lagi adalah dibangun di atas open source. Nah, kalau mau lebih lanjut, nanti kita bisa cek di website Odoo ya. Nggak bisa diklik. Oke. Odoo aja, odoo.com. Ini saya kameranya matikan aja. Nah, jadi Odoo adalah software atau ERP yang di dalamnya sudah mencakup semua kebutuhan atau semua modul di kebutuhan bisnis kita. Nah, di sini contohnya ini ya, ada akuntansi, ada knowledge, ada main, ada CRM, dan lain-lain. Nah, di antaranya adalah ada studio. Studio itu adalah bagian dari modul Odoo. Nah, kalau kita tidak menggunakan Odoo, biasanya di perusahaan kita itu akan menggunakan software yang bermacam-macam. Mungkin untuk CRM-nya menggunakan Salesforce, kemudian nanti untuk service atau customer service-nya mungkin menggunakan Zendesk, Asana, sebagai project management, kemudian core-nya menggunakan SAP, itu ya. Nah, namun kalau menggunakan Odoo, ini akan menjadi satu aplikasi yang saling terintegrasi dan modular. Jadi mungkin untuk saat ini tidak perlu di modul HRIS, nah nanti suatu saat perlu tinggal di-teskan gitu. Oke ya, ini terkait Odoo. Ini video singkat menjelaskan Odoo. Jadi di dalamnya sudah ada chatting, komunikasi antar user, itu langsung dari aplikasi. Kemudian UI-nya juga sangat enak dipakai ya. Nah, ini contoh desain quotation-nya. Jadi sudah sangat bagus. Kemudian nanti customer tinggal terima aja quotation yang dikirimkan dari aplikasi. Kemudian ini lain, contohnya project kalau terkait dengan service. Ini komunitas member itu langsung dari aplikasi. Kemudian dokumen invoice itu tinggal langsung di-upload, nanti OCR-nya akan berfungsi pemasukan kata ke sistem bill-nya Odoo. Nah, intinya semuanya sudah integrasi dan sangat dimudahkan. Masuk di sini ada manufaktur, kemudian nanti terintegrasi dengan modul-modul selanjutnya. Mudah digunakan, gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Kemudian masuk di versi terbaru, Odoo itu sudah support AI secara natif atau mungkin fungsi AI-nya itu sudah ditingkatkan ya, dari cara pengambilan data, kemudian generate konten dan lain-lain. Oke, Odoo di atas open source ya, jadi base-nya adalah open source, namun ada lisensi untuk yang versi enterprise-nya. Itu terkait Odoo secara umum ya. Nah, kemudian kita lihat Odoo, output-nya di tab ya, tab.odoo. Kemudian kalau perbandingan antara dengan enterprise, kita bisa lihat di ini ya, komunitas, kemudian bandingkan edisi. Perbedaan di community dengan enterprise itu di kelengkapan modul dan supportnya biasanya. Jadi kalau yang versi community itu tidak ada dukungan fungsional dari Odoo pusatnya ya. Kemudian versinya itu biasanya tidak bisa di-upgrade atau di-upgrade secara mandiri atau manual.
tidak termasuk server atau hosting, tidak ada interface mobile atau ya versi mobilenya ya, tidak ada akuntansi dan lain-lain. Nah, namun biasanya untuk kekurangan-kekurangan ini kita akan gantikan dengan aplikasi pihak ketiga. Nah, jadi Odoo punya markup untuk aplikasi di luar dari aplikasi bawaan Odoo. Nah, ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Termasuk Cidoka juga mempublish aplikasi di market sini ya, yaitu untuk integrasi dengan Mitel. Nah, itu nanti dicari aja Yasi atau Mitel gitu, nanti kita kelihatan di sini. Nah, ini internetnya sepertinya agak penting ya. Nah, tunggu dulu. Oke, kemudian untuk dokumentasi tentang Odoo, nanti tentu saja di websitenya sudah ada ya, komunitas, kemudian ada dokumentasi, baik dari segi fungsional, secara fungsinya, maupun dari segi teknisnya, cara development. Oke, ini contoh add-on yang dibuat tim Cidoka ya. Nah, ini terkait integrasi Odoo dengan kita. Oke, kita lanjut. Itu Odoo ya. Jadi kalau mungkin ada yang belum tahu, nanti bisa dikunjungi aja odoo.com. Nah, kemudian terkait dengan Odoo Studio, dia merupakan add-on atau bagian dari Odoo Enterprise. Jadi Odoo Studio itu tidak tersedia di community, hanya di versi Enterprise. Nah, kita bisa lihat fitur Odoo itu di odoo.com Studio ya. Apps, kemudian Studio. Suara aman? Nah, jadi di salah satu modul Odoo yaitu Odoo Studio, kita bisa membuat aplikasi atau kustomisasi tanpa coding. Jadi build it dan code it. Jadi kita tidak perlu kode secara development ya. Cukup drag and drop, kemudian nanti aplikasinya sudah jadi. Nah, ini sedikit gambaran terkait fitur Odoo Studio. Nanti kita coba juga pas demo ya, ini gambaran sedikit. Jadi di sini kita bisa drag and drop, kemudian bisa ganti labelnya, kemudian bisa mengganti menunya secara drag and drop. Hampir semua tampilan di Odoo itu bisa di custom di Studio. Kemudian ini pembuatan modul baru, jadi kita cukup buat modulnya, ikonnya seperti apa, gambarnya, warnanya apa gitu ya. Kemudian kelengkapan modulnya seperti apa. Ini sudah ada setupnya dari Odoo. Nah, nanti di tampilan form contohnya ini, kita bisa menambahkan beberapa widget, gambar, chapter, dan lain-lain ya. Tabelnya bisa di custom, tinggal drag and drop. Contoh ini selection, nanti tinggal kita tambahkan aja optionnya, dan lain-lain. Nah, ini jadi cukup powerful untuk development atau customisasi tanpa coding. Nah, kemudian ini juga support nanti di custom view seperti Kanban, kemudian grafik gitu ya. Kemudian juga kita bisa custom di fungsi seperti automation untuk proses otomatisasinya. Oke ya, itu kurang lebih sedikit gambaran terkait Odoo Studio. Nah, kalau detailnya nanti bisa dibaca di odoo.com, kemudian apps, kemudian Flash Studio. Oke, itu Odoo Studio ya. Kita lanjutkan.
Nanti slide-nya juga kita coba share. Nah, kenapa penting no-code atau low istilah untuk proses development yang tidak perlu coding atau codingnya dikit gitu. Nah, untuk masalah-masalah yang sering dihadapi, biasanya kalau development itu kan makan waktu ya atau lama, sehingga itu jangan. Sedangkan kalau nanti menggunakan Visual Studio itu tidak perlu lama-lama karena drag and drop kemudian jadi kan. Kemudian ada ketergantungan dengan developer. Mungkin yang bisa development atau bisa coding itu kan hanya developer aja. Kemudian cost-nya tentu saja cukup tinggi. Nah, kemudian kalau kita menggunakan Visual Studio, nanti proses customisasi itu akan cepat. Jadi dalam hitungan sudah jadi. Nanti kita temukan. Kemudian fleksibel. Fleksibel itu maksudnya nggak tergantung dengan kode yang harus diubah kemudian di-upgrade gitu ya. Nah, kalau pakai Studio itu langsung bisa diedit atau disesuaikan tanpa perlu upgrade manual. Kemudian kita bisa memperdayakan user, misalnya user non-teknikal seperti user admin atau user fungsional gitu ya. Tidak harus user yang memang speknya teknikal atau programmer. Mungkin itu ya. Kemudian tentu saja Visual Studio punya limitasi atau batasan. Nah, Visual Studio tidak cocok untuk logic yang kompleks. Karena nanti ada beberapa keterbatasan. Kemudian tidak full automation, artinya tidak semua bisa diotomatiskan menggunakan fitur automation. Kemudian tentu saja pengaruh ke performa. Jadi semakin gampang kita custom, biasanya ada yang dikorbankan yaitu performa dari Udo-nya akan agak lambat. Jadi kita pernah ada pengalaman saat development atau saat implementasi di klien, ada custom yang dilakukan menggunakan Studio yang mungkin karena tidak tahu tinggal tempel aja di list gitu ya, namun performanya jadi turun karena logic untuk menampilkan fitur tersebut terlalu muter-muter begitu. Jadi itu bahayanya atau kekurangan dari menggunakan Visual Studio. Nah, tentu saja ini sebenarnya bukan pengganti developer ya, tapi sebagai pelengkap atau sebagai tool untuk customisasi yang ringan. Nah, kalau kita implementasinya customnya dikit, Studio itu udah cukup. Tapi kalau kompleks, bisnis prosesnya kompleks dan customnya kompleks, nah itu biasanya tidak cocok menggunakan Visual Studio. Ya, ini limitasi Visual Studio. Oke, kita langsung aja demo ya. Di sini ada beberapa skema yang mungkin kita bisa coba, yaitu menambahkan field di modul tertentu, misalnya di sales order atau di purchase order gitu ya. Kemudian custom home layout-nya kita ubah atau kita tambahkan sesuatu. Kemudian ada field yang visibility-nya itu kondisional. Jika apa, maka apa. Nah, itu bisa dilakukan juga menggunakan Studio. Kemudian automate action dan pembuatan simple aplikasi. Oke, kita coba. Nah, untuk mencobanya, nanti rekan-rekan bisa langsung ke udu.com aja. Kemudian nanti kita uji coba gratis. Kalau mau langsung buat videonya ya, nanti pilih aplikasinya maksimal 10. Salah satunya adalah Studio. Kemudian lanjut, isi data, kemudian verifikasinya. Gitu ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan demo untuk customisasi menggunakan Studio. Misalnya modul yang saya install ini ada beberapa modul ya. Ada purchase, sales, accounting, dan lain-lain. Nah, tandanya kalau kita sudah install Udo Studio, di sini ada tanda ini ya, ada Studio. Nah, untuk customisasi sebenarnya cukup kita klik ini aja, nanti akan muncul wizard untuk membuat custom aplikasi. Itu kalau aplikasi baru ya.
Nah, kemudian kalau kita mau menambahkan field di suatu form, itu langsung aja. Contohnya kita tambahkan di stylus. Kemudian di sini ada quotation ya, misalnya. Ini saya buat aja. Kemudian nanti produknya ditambahkan, misalnya ini kan form standar Odoo. Nah, kalau kita mau menambahkan satu atau dua field di sini, kita cukup klik icon studio di tampilan yang akan kita custom. Nah, klik ini, nanti kita akan diarahkan ke studio. Nah, di sini kita bisa melakukan kustomisasi tanpa melakukan atau mengupdate coding di source code Python maupun XML-nya. Contoh, saya akan menambahkan misalnya nomor kontrak gitu ya. Nah, di sini bagian kiri itu ada elemen-elemen yang bisa ditambahkan seperti field atau isian, atau kita bisa memilih juga field yang sudah ada di modul tersebut. Kalau di Excel kan ada ini ya, ada currency, ada terlock atau tidak, dan lain-lain. Nah, misal saya akan menambah field baru. Kita pilih aja misalnya teks satu baris ya. Ini tinggal kita drag ke sini, kemudian kita drop. Misalnya di bagian bawah setelah customer gitu. Nah, udah masuk, kemudian kita tinggal edit aja labelnya. Nah, propertinya di sini. Misalnya nomor kontrak. Nah, ini nomor kontrak terkait order ya. Misalnya ini. Nah, ini otomatis sudah tersimpan. Ini ada tandanya, save. Berarti apa yang kita tambahkan sudah tersimpan. Tinggal close. Nah, ini sudah bisa difungsikan. Jadi tidak perlu ada coding atau coding HTML. Semudah itu untuk melakukan kustomisasi. Nah, itu contoh kalau kita menambahkan skill. Kemudian bagaimana kalau kita mau menambahkan juga di tampilan listnya gitu. Nah, ini juga sama. Nanti tinggal tampilan list, kemudian klik icon studio. Nah, di sini kita tinggal pilih field yang sudah kita tambahkan tadi. Nomor kontrak. Nah, ini drag ke sini. Misalnya di setelah customer. Nanti atributnya tinggal disesuaikan. Apakah dia wajib diisi atau apa, nanti ditambahkan. Nah, kalau misalnya mau opsional di sini, nanti juga kita bisa tambahkan. Di sini ada opsional. Nah, ini mau secara default atau hide secara default. Itu ya. Kemudian tinggal close. Jadi seperti itu. Nah, kalau rekan-rekan sudah tahu Odoo, biasanya kalau customisasinya kan pakai source code ya, pakai Python atau pakai Excel. Kemudian service, kemudian upgrade dan lain-lain. Nah, kalau ini tanpa melakukan service, tanpa upgrade dan lain-lain. Ya, jadi sangat-sangat mudah menggunakan Studio. Oke, bagi rekan-rekan yang ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ya, silakan di chat aja. Kita akan bahas pas IM. Oke, saya lanjutkan. Kemudian bagaimana kalau kita mau custom layout yang sudah ada? Misalnya tadi di quotation ini, user nggak mau nih tampilan tampilan nomor kontraknya di sini, atau nggak mau ada payment termnya di atas, pengennya di bawah gitu. Atau yang lainnya lah. Contohnya 100% mau naik ke atas gitu. Ini bisa. Ini tinggal di klik aja studionya. Kemudian pilih apa yang mau diedit. Ini contohnya. Nah, kita tinggal drag ke atas. Nah, semudah itu. Nanti dia pindah. Close gitu ya. Kemudian apalagi? Jadi hampir semua yang bisa dilakukan di studio untuk kasus-kasus yang sederhana ya, seperti itu.
Oke, kemudian apakah di tampilan Kanban juga bisa? Contohnya kan Kanban ini ada kayak gini. Nah, ini bisa kita coba lagi studio. Kemudian di sini misalnya kita menampilkan siapa salesperson-nya gitu ya. Nah, kita pilih salesperson. Nah, ini kan jadinya akan seperti ini. Nah, kalau misalnya namanya terlalu panjang, kita mau icon aja, tinggal dikasih widget. Nanti di sini ada widget, kita bisa pilih yang gambar atau text gitu ya. Nah, ini bisa disesuaikan sih nanti. Nah, ini nggak cocok ya. Ya, jadi intinya semuanya bisa di custom menggunakan Studio. Lanjut. Kemudian bagaimana kalau kita mau memberikan conditional field di field tersebut mau ditambahkan kalau apa maka kelihatan atau enggak gitu. Itu di klik Studio. Misalnya ini kalau misalnya tidak tambahkan apa ya contohnya. Ini kalau sudah jadi SO expirednya bisa ditampilin gitu ya. Nah, ini kita tambahkan conditional di sini. Nah, ini kita bisa custom. Misalnya jika statusnya self order, maka dia nggak kelihatan. Ini juga bisa, misalnya dia read only ketika apa gitu. Nah, intinya bisa tambahkan domain sini untuk kondisional. Misalnya kalau sudah jadi SO dia nggak kelihatan. Kita checklist di sini. Ini kita pilih status atau state. Kemudian sama dengan sales order. Jadi kalau ini sudah jadi sales order, maka dia nggak kelihatan. Coba ya. Ini kan masih quotation. Kemudian kita confirm. Harusnya ini hilang. Hilang ya. Jadi semudah itu untuk melakukan custom visibility. Oke, kemudian masih banyak sebenarnya yang bisa dilakukan ya. Nah, coba aja automate action. Misalnya gini, user atau customer pengennya ketika ini jadi sales order, dia notif ke seseorang atau ke inventory manager gitu ya, atau ke user tertentu. Jadi kita coba duplicate. Nah, misalnya kalau ini sudah jadi sales, nanti tolong kasih tahu atau kasih pemberitahuan ke user tertentu. Nah, kita bisa custom di situ. Studio. Kemudian di sini ada automation. Automation ini untuk otomatis, proses otomatis ketika suatu kejadian terjadi gitu ya. Nah, misalnya kita tambahkan kasih tahu tim delivery jika sudah jadi SO di keterangan ya. Nah, triggernya kita tambahkan misalnya ketika kita ganti status menjadi sales order gitu ya. Atau nanti based on state ya. Ini mungkin opsinya belum kelihatan. Saya aktifkan developer mode view. Ya, kita tambahkan automation.
triggernya di sini ada nah ini step is set to, kemudian select order, kemudian action kudunya apa? Apa yang akan dilakukan? Misalnya kita akan create activity atau kasih notif ya, to. Kemudian delaynya berapa hari, kemudian ke siapa, atau berdasarkan deal apa itu. Nah ini harusnya nanti ada tim delivery-nya ya. Atau kalau spesifikasinya kita tambahkan aja di sini siapa. Contoh ini karena ada satu kita pilihnya. Ini pesan activity-nya. Udah itu. Jadi ketika automation ini kita pasang, kita kembali ke sales order ya. Close dulu. Jadi nanti ketika ini jadi sales, maka akan otomatis terbuat activity ke user yang tadi ditunjuk. Nah, kita contohkan ya, kita coba. Udah valid, kita confirm. Ini jadi SO, nah ini otomatis. Jadi nanti user yang ditunjuk ini, di sini akan ada notifikasi. Nah, notifikasinya ini turun. Nanti pesannya lihat di ini proses delivery. Nah itu contoh aja ya. Walaupun sebenarnya automation-nya itu bisa macam-macam. Oke, mungkin bisa dipahami. Nah, kemudian kalau kita mau membuat aplikasi yang tidak custom dari sebelumnya atau aplikasi terpisah, itu Studio juga memungkinkan. Jadi caranya masuk ke menu utama. Kemudian di sini ada icon Studio, kita klik. Nah, di sini ada New App. Nanti kita akan membuat modul baru. Kita tinggal klik New App, kemudian Next, kemudian nama aplikasinya. Misalnya rental gitu ya. Kemudian ikonnya mau apa? Warnanya misalnya pink, kemudian ikonnya profil, kemudian next, kemudian nanti menunya apa? Misalnya rental order. Ini model baru. Kemudian di rental order nanti ada apa aja? Misalnya ada notes-nya, ada detailnya gitu ya. Kemudian ada PIC-nya, arsip atau enggak. Kemudian create your app. Nanti Odoo akan membuatkan satu menu seperti ini dengan model baru atau menu baru rental order. Kemudian formnya siap di custom. Ini kan kalau bawaan cuma ada nomor ya, isi nomor order rental gitu. Nah, kalau mau menambahkan misalnya siapa customernya, kita tambahkan aja di sini. Kalau customer biasanya kan kita menggunakan master data ya. Ini tuan ke kontak confirm. Nah, kita tinggal tambahkan aja nih owner. Nah, kalau kita mengaktifkan mode debug, di sini kita bisa custom nama field yang akan terbentuk. Biasanya kalau tim teknikal perlu spesifik, ada aturan. Kalau many to one apa, kalau many to many apa itu. Kemudian close aja. Ini contoh satu aja dulu ya. Oke. Nah, ini modulnya udah jadi. Kita lihat di sini ada rental, dalamnya ada rental order, kemudian bisa input misalnya nomor rental ordernya,
customer-nya customer 1, dan lain-lain. Ya. Jadi membuat modul baru pun cukup gampang, tinggal drag and drop. Mungkin itu ya untuk demo Odoo Studio. Jadi beberapa fitur customisasi sudah saya demokan, kurang lebih gampang itu untuk melakukan customisasi atau development menggunakan Studio. Jadi kalau kalian lihat ya, tadi saya nggak perlu ngetik Python maupun script XML gitu ya. Nah, termasuk di sini sebenarnya kita juga bisa custom report. Contohnya kan kalau Odoo sudah ada bawaan screen ya. Contohnya quotation atau expo-nya. Nah, bagaimana kalau kita mau custom PDF report-nya? Nah, itu juga bisa. Jadi tinggal kita buka aja, kemudian klik Studio. Di bagian sini ada report. Nah, ini report-report yang tadi jadi pilihan print ya. Tinggal dibuka. Nah, ini kita bisa edit. Misalnya, ini kata-kata your reference kita ganti nomor order begitu. Kemudian apa lagi? Quantity jadi KTY gitu ya. Dan lain-lain. Intinya ini bisa di custom. Nah, kalau kurang baru kita akan sentuh XML code-nya. Oke. Terus kemudian kita coba print. Ya, ini tadi karena quotation ya, tidak kelihatan. Cuma ininya sudah berubah, gitu ya. Oke. Kemudian ini ya, jadi tetap terkait limitasi, tadi ada limitasi. Kemudian best practice-nya, gunakan Studio untuk customisasi yang ringan, bukan untuk logic yang kompleks atau workflow yang berat, atau terkait integrasi dan lain-lain. Atau biasanya kalau kita developer atau partner Odoo yang biasa implementasi Odoo untuk klien, bisa digunakan untuk prototyping. Jadi daripada kita membuat mockup menggunakan Figma atau apa ya, kita buat aja langsung pakai Studio. Jadi nanti langsung screenshot jadi. Kemudian biasanya kita juga gunakan untuk keperluan internal. Jadi bukan untuk nanti real di production lain. Kemudian tips yang perlu diperhatikan, atau ini penting juga ya, gunakan naming convention, karena kalau kita asal drag and drop, nanti nama file-nya ngacak. Nah, suatu saat kalau kita perlu automation atau perlu logic tersendiri, nanti agak susah. Isi file ini, nanti file ini namanya apa, kita susah. Jadi namanya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian karena ini nggak ada source code-nya, pastikan perubahannya itu terdokumentasi. Jadi contohnya tadi saya membuat file atau menambahkan satu file, nah itu harus dicatat nih, biar nanti tahu, oh itu dari Studio gitu. Karena codingannya nggak ada, secara source code-nya itu nggak ada. Adanya di database. Kemudian hindari terlalu banyak file custom, karena tentu saja impact-nya ke performa. Kemudian pastikan di tes di staging dulu, yang di production. Mungkin itu sih tips untuk penggunaan Studio ya. Untuk Studio sebenarnya secara pribadi saya sudah mencoba pakai ya untuk project management itu menggunakan Odoo Studio di Odoo. Oke, mungkin segitu aja, kita masuk ditanya jawab ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Aris atas pemaparan materi yang sangat berwawasan ini. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan gambaran dan ilmu yang bermanfaat.
di perusahaan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Semoga bisa menggunakannya dengan secara baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau rekan-rekan di sini ada yang ingin bertanya, mohon menuliskan pertanyaan di kolom chat. Saya akan membacakan satu persatu untuk dijawab langsung oleh narasumber. Kak Amir, dari Kak Amir, yang pertama, kalau Odo Studio ini berpengaruh di backend-nya juga, misalkan kita menggunakan extension Odo Debug. Kedua, jika berpengaruh di backend, berarti bisa menggunakan Odo Studio sebagai customization dengan custom di backend, meskipun ada limitasinya yang nggak bisa kompleks. Silakan Pak Aris dijawab. Ya, oke. Oke, pertanyaannya kalau Odoo Studio ini pengaruh ke backend? Ya, pengaruh ya. Karena sebenarnya Odoo memang backend dan front end-nya kan satu ya, satu kesatuan. Jadi tidak terpisah. Kemudian kalau mode debug, itu menampilkan menu-menu yang biasanya tidak terlihat di mode standar ya. Jadi itu hanya untuk mengeluarkan fitur lebihnya untuk development. Pengaruh backend iya ya. Kemudian bisa dipakai untuk customization, ya bisa. Bisa ya, jadi bisa custom menggunakan Studio. Mungkin itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Ini rekan-rekan Sidoka juga bisa ya diskusi, tanya jawab, silakan. Barangkali teman-teman mahasiswa ada yang ingin bertanya mengenai Odo, seputar Odo ini. Ada yang kebingungan masih kebingungan dari pemaparan pemateri ini. Dari Kak Fahru, apakah ini terintegrasi dengan AI? Paris, tolong dijawab. Ya, oke. Mungkin terkait AI saya coba share ya. Oke, sudah tampil screen-nya? Ya, jadi pemanfaatan AI di Odoo itu ada beberapa ini ya, beberapa implementasi. Nah, kalau di versi baru ini ada namanya AI
field. AI field ini jadi di sales misalnya, ini saya tes dulu. Saya ketampilan form. Nah, misalnya nanti di tab selanjutnya, ini mau ada fitur AI di sales order atau di form quotation gitu. Nah, kita tambahkan aja di sini ada field AI. Nah, nanti tipenya apa? Misalnya kita teks aja, kemudian promnya apa terkait field ini. Nanti kita akan dibantu oleh AI untuk penjelasan atau fungsi-fungsi dari field tersebut. Jadi fungsi AI di sini membantu kita menerapkan atau mengcustom di Odoo Studio. Walaupun nanti penggunaan AI di Odoo itu masih banyak ya. Contohnya di pembuatan konten website, kemudian di input data itu, dan di lain-lain. Contohnya kalau yang paling standar kan generatif ya. Jadi kita bisa tanya AI di input atau di uh, konten gitu ya. Nah, contohnya nih kalau di note seperti ini, di chat ya. Kita bisa mengirim pesan dari sana atau membuat note seperti ini. Kemudian banyak ya, contohnya di website di Ascension. Nanti kita contohkan. Nah, kalau di konteksnya development atau studio, ini kita bisa misi atau bisa membantu proses penambahan field tersebut. Misalnya apa? Ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia bisa. Misalnya summary, contohnya. Saya salah perintah. Ya, misalnya ini nggak bisa. Nah, intinya nanti bisa generatif dari sini sih harusnya. Nah, penggunaan AI itu biasanya untuk mendapatkan perhitungan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini saya mungkin salah prompt atau salah setting. Nanti dicek lagi deh. Nah, kemudian kalau di chatter, contohnya di sales yang tadi, nah, di sini emailnya belum di setting.
belum diinstal. Belum diinstal ya, harus diinstal dulu. Oke, website aja deh. Nah, intinya nanti harusnya generate data, sehingga datanya keluar. Ini contohnya promnya kayak begini. Ini keluar. Nah, kalau di website sih udah jelas ya. Kalau kita membuat konten, nah itu kita bisa dibantu sama AI. Misalnya saya cek dulu websitenya. Kita tunggu dulu ya. Ini lagi setup website. Nah, ini konten website juga otomatis sudah terisi dengan tema yang kita pilih tadi. Kemudian modul-modulnya juga nanti terintegrasi. Oke, saudara. Nah, jadi nanti contoh di pengisian konten website gitu ya. Nah, ini kita bisa minta bantu AI untuk menambahkan isinya. Nah, ini tinggal slash, kemudian nanti di sini ada AI. Ini untuk generate konten ya. Buat deskripsi tentang kebun ini. Bisa bahasa Indonesia kan? Nah, ini ya, bisa ternyata. Nah, ini konten yang generatif. Nanti tergantung prompt yang kita berikan. Nah, kalau ini oke, ini tinggal use. Nanti dia akan masuk ke file yang tadi kita perintahkan di sini gitu ya. Kepanjangan aja nih. Mungkin seperti itu penggunaan AI. Ini yang paling umum ya untuk membantu pembuatan konten. Nah, sebenarnya pemanfaatannya banyak di Odoo ya. Cuma saya kayaknya belum explore lebih lanjut sih. Jadi ada di field untuk mengenerate data nanti sesuai dengan prompt. Contohnya, nah ini kan tulis summary tentang perusahaan. Nah, nanti ketika dokumen tersebut terbuat, nanti akan otomatis terisi datanya sesuai prompt yang kita berikan. Kemudian di live chat itu bisa digunakan untuk agent. Kemudian di banyak hal ya, misalnya di website untuk generatif konten. Itu ya pemanfaatan AI-nya. Kalau di Odoo itu sudah ada bawaan. Tapi kalau nanti mau pakai API yang lain, kayaknya sih perlu menambahkan. Ini saya lanjut ya.
Mana tadi? Banyak ternyata. Mas Haikal. Ya, ini ya. Jika Haikal. modulnya di-upgrade, apakah yang sudah diubah akan kembali menjadi default lagi atau masih tetap? Tetap, karena termasuk kita bisa memigrasikan dari server satu ke server yang lain kalau ada customisasi. Jadi kelebihan menggunakan Studio, kalau upgrade itu sudah otomatis ikut upgrade. Misalnya sekarang 19, nanti 20, nah itu di upgrade akan tetap ada customisasi yang tadi dilakukan. Nah tadi ketika di upgrade, nah enggak, karena sebenarnya apa yang dibuat oleh Odoo Studio itu sebenarnya terbuat juga add-on-nya. Namanya customization. Nah ini adalah hasil generate dari yang Studio lakukan, terbuat satu add-on. Cuma memang script-nya atau source code-nya kita nggak ada. Itu ada di database dulu. Jadi ini nanti bisa diekspor, juga dipindahkan. Atau kalau mau dimigrasikan juga bisa otomatis. Jadi sebenarnya terdapat semua, cuma source code-nya yang kita nggak dapat karena source code-nya ada di database. Gitu ya. Jadi kalau migrasi atau upgrade atau yang lain itu tetap akan terbawa. Oke ya. Nanti kalau kurang jelas jawabannya bisa chat lagi. Lanjut dari Pak Nasir. Kendala di lapangan adalah ketika fitur POS, entah sinyal atau server, gangguan transaksi jadi terhambat. Ini sangat mengganggu operasional transaksi terlebih lagi saat jam sibuk. Dan mana Pak Aris? Ya, itu memang isu di post order biasanya. Kalau yang offline mode ya, itu memang kejadian biasanya seperti itu. Nah, itu kendalanya pas sinkronisasi ke server. Karena Odoo Post biasanya menyimpan transaksi di cold storage process. Itu memang ada kendala itu. Salah satunya kalau sinyalnya. Biasanya kalau nggak ada TPS atau sinyal terhambat, nah itu bisa kejadian. Makanya developer biasanya akan fixing handling, misalnya mengamankan local storage-nya atau apa. Ini isu yang memang terjadi sih. Oke ya, nggak pakai studio sih Pak kalau ini ya. Saya fitur post. Oke, lanjut. Dari Pak Hendi, apakah low code atau no code akan menggantikan program? Apakah Odoo Studio cocok untuk semua perusahaan? Ketiga, bagaimana masa depan ERP dengan konsep low code atau no code? Ya, mungkin kalau menggantikan sih enggak ya. Jadi hanya kita membantu. Karena nggak semua custom itu bisa dilakukan pakai studio. Contoh yang paling sederhana, kita nggak bisa mengeluarkan atau membuat record Excel dari studio. Nggak ada fasilitasnya. Jadi nggak bisa buat action tertentu yang logiknya panjang juga nggak bisa. Jadi kalau untuk Odoo Studio sih nggak menggantikan developer, hanya membantu development yang sifatnya kompleks ya. Nah itu terkait tadi dengan apa? Limitasi ya, limitasi di Odoo. Jadi kayaknya nggak akan menggantikan sih, cuma itu nilai plus dari Odoo aja. Untuk hal-hal kecil nggak perlu pakai coding atau nggak perlu developer. Cocok untuk semua. Nah ini yang enterprise ya cocok. Untuk yang nggak terlalu banyak custom. Masa depan low code, nah itu sebenarnya hampir sebagian besar ERP menyertakan fitur low code biasanya.
kayak mungkin di Oracle dan lain. Tapi tetap itu nggak menggantikan customisasi yang kompleks, ya. Nggak menyelesaikan yang kompleks. Dari Wisnu, menurut keyakinan saya atau Odo Studio lebih cocok untuk yang pertama technical pre-sale yang mengharuskan membuat presentasi cepat dengan output prototipe. Dua, non-teknis yang hanya penambahan atau perubahan file supaya memudahkan koordinasi dengan developer terkait teks dengan output prototipe. Tiga, Odo online yang tanpa development supaya tidak menjadi konflik di Git control. Selebihnya lebih aman pakai coding untuk proses kustomisasi. Ya, kalau custom Untuk coding dengan custom studio memang bisa konflik, ya, karena file yang ada di custom di studio itu kan nggak terlihat sama developer yang di pakai coding. Jadi itu biasanya bisa konflik. Jadi makanya untuk hal-hal yang di cover oleh studio itu jangan di handle juga oleh coding base karena itu bisa konflik. Konflik maksudnya kita sebenarnya nggak tahu apa saja yang di custom pakai studio. Kalaupun tahu, kita harus ngecek satu-satu kayak gini. Nah, ciri file tersebut di custom menggunakan studio adalah depannya ada X-nya biasanya. Nah, kita lihat file di sini, ya. Nah, depannya yang X itu berarti pakai studio. Tadi saya menambahkan nomor kontrak. Nah, ini X studio nomor kontrak. Nah, file-file ini kan kita nggak akan tahu kalau nggak lihat di database yang saat ini gitu. Nggak ada codingannya. Sedangkan kalau developer kan mengandalkan Git untuk melihat perubahan code Git. Jadi memang kalau developernya ada, itu jangan sampai tabrakan dengan studio karena bisa bingung mau tumpang tindih. Gitu. Nah, ini kayaknya dari AI, ya, udah dijelasin. Nah, cuma pertanyaan ini, untuk proses upgrade version apakah perubahan di Udo Studio otomatis convert? Ya, kalau kita menggunakan upgrade.udo.com. Karena konsepnya studio itu kan di database. Jadi database-nya juga akan di-convert ke versi terbaru, ke versi tujuan upgrade-nya. Jadi makanya kalau di Udo Online, kalau ada custom studio kan upgrade ke versi yang lain nggak ada masalah. Karena memang terkonflik. Itu, ya. Yang nggak terkonflik itu yang custom dari developer. Lanjut, saya baca aja, ya. Dari Aulia. Tadi disebutkan studio tidak cocok untuk logic kompleks. Contoh real case logic kompleks itu seperti apa? Dan apakah hanya bisa diurut interface saja? Misalnya saya mau buat untuk kebutuhan tugas kampus. Nah, ini ditanya nih, tugas kampusnya apa gitu. Nah, kalau tidak cocok untuk kompleks, ya contoh yang kompleks itu ini. Jadi kita untuk automation kan terbatas di ini, ya, di sini automation, kemudian fitur-fitur yang ada di sini. Contohnya to-do-nya itu hanya bisa update record, create record, duplicate record, create activity, send email, send SMS, add follower, remove follower, shoot code. Nah, ini webhook, multi-action, AI, request signature. Nah, yang paling dinamis sebenarnya execute code. Jadi nanti di sini kita bisa mengeksekusi kode Python. Nah, ini yang disebut low code, ya. Codingnya itu sedikit
nggak bisa kompleks. Nah, yang disupport itu hanya beberapa variabel, kayak apa ini, environment Tokodo, model, decode, dan lain-lain. Nah, contoh yang kompleks itu kayak apa ya, fitur Python untuk encrypt, decrypt, kemudian convert, dan lain-lain, kan nggak ada. Ini support untuk konversi waktu, kemudian angka, kemudian intinya yang ada di sini lah, gitu. Jadi untuk yang kompleks nggak bisa. Nah, contohnya yang kompleks ya selain ini, apa misalnya exit, encrypt, gitu ya. Buat report Excel itu nggak bisa. Kemudian integrasi API nggak bisa. Nah, itu ya contoh yang kompleks. Kemudian hanya di enterprise saja, iya. Karena Odoo Studio itu hanya enterprise. Community nggak ada. Kalaupun ada itu pihak ketiga. Nggak tahu itu udah seperti enterprise atau belum. Nah, misalnya saya mau buat untuk kebutuhan tugas kampus, nah tugas kampusnya apa? Tugasnya kampus yang gambar yang nggak bisa ya. Kalau tugas kampusnya misalnya buat aplikasi, nah itu bisa. Jadi cukup install aja Studio, kemudian kita buat aplikasi di atas Odoo Studio. Nah, untuk kabar baiknya, Odoo itu menggratiskan kalau satu aplikasi. Jadi misalnya kita hanya install Odoo Studio, nah itu udah gratis selamanya satu aplikasi. Studio aja gitu. Nanti selebihnya kita buat aplikasi di atas Studio. Oh ya. Ini dari Pak Amar Aziz Muhammad Ustadz. Masya Allah. Berarti untuk EE-nya tidak perlu tarik APA-nya ya Pak. Kalau ini nggak perlu dari Odoo langsung. Tapi kalau coba plus dulu ya. Nah, nanti di APA ini nah, kalau mau menggunakan pihak ketiga, ini kita checklist nih, pakai ChatGPT, nanti key-nya apa. Kalau pakai Gemini, key-nya apa. Nah, di sini, kalau mau pakai sendiri ya, API sendiri atau pakai model sendiri, model sendiri. Jadi, pakai API kalau pakai model sendiri. Defaultnya udah mungkin dia terbatas di apa AI yang lokal atau yang mana nih, saya kurang paham. Intinya sih kalau mau sendiri input API-nya. Kemudian ada dari Pak Dev, apakah Odoo Studio bisa custom flow manufaktur? Kita beberapa perusahaan memiliki flow manufaktur costing kita bisa. Karena itu bisa di modul manufaktur ini aja. Ini ada manufaktur, ada. Nah, maksudnya di sini ya, misalnya di pas manufaktur order kita mau menambahkan apa? Intinya bisa di custom di sini. Cuma memang tergantung logiknya seperti apa ya. Kalau bisa enggaknya ya bisa aja. Di manufaktur, di website, di accounting, dan lain-lain itu bisa. Tinggal seperti apa customisasinya. Oke ya, ini pertanyaannya udah habis. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau yang mau didiskusikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, di sini ada yang tanya lagi kah? Sudah cukup? Oke, di sini semoga semua jawaban yang dari Pak Aris bermanfaat dan juga baik. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung webinar kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Aris
yang telah berbagi ilmu bermanfaat dan yang sangat berwawasan, serta kepada seluruh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu dan mengikuti sesi ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan gambaran dan ilmu bermanfaat. Tadi di awal kita sempat berkenalan singkat dengan Jidoka, dan melalui materi hari ini mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua juga bisa melihat bagaimana solusi seperti ODO yang dijelaskan oleh Pak Aris dapat diterapkan langsung sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan dan dapat dipelajari kembali oleh rekan-rekan semua di sini. Setelah acara ini, kami juga akan mengirimkan email yang diberi materi pada hari ini beserta rekaman termasuk forum evaluasi. Masukan dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua tentu sangat kami harapkan agar ke depannya acara seperti ini bisa semakin bermanfaat. Bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang merasa topik hari ini relevan dan ingin berdiskusi lebih lanjut, tim Jidoka dengan senang hati terbuka untuk sesi diskusi lanjutan, baik itu sharing kebutuhan, training maupun implementasi. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Akhir kata dari saya, Dina Liasari, selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara. Dan sekian, terima kasih dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.